Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah. Wa man la yarghabu wa man tisapa yarghabu gedeng sapa man. Ela yarghabu diksi ora gedeng sapa man. Timan ini istifham bi ma'na nafi. Kados manggal ladzi aswa indahu ila bi istifham bi ma'na nafi. Orang-orang sing gedeng sama millah Ibrahim kecuali ilaman kecuali wong safiha kang bodho di sapa man nafsa ing awak dhewe man. Kecuali wong sing bodho jahila anha makhluqatulillah. Tegese bodho sapa man anda sak temene nafsu iku makhluqatun den gawe lillah. Digawe krana Allah ya jibu alih wajib ing atase nafsu apa ibadatu nyembah Allah. Awis takhafat. Utawa nyepelekno sapa wong biha kelawan nafsu wa tahana halan gawe ino sapa man ing nafsu. Walau istofaina lan teman-teman milih ingsun ing Ibrahim ikhtarna fid dunya ing dalem dunya tapi lebih risalati kelawan kautus wal khullati lan kekasih sing untuk status kautus lan kekasih wa inna bulan saat temen Ibrahim fil akhirati dan akhirat ulam nasolihin termasuk omong sing soleh wadku ifqala semangsani dawuh lan maring Ibrahim sapa Rabbu pangeran Ibrahim aslim nyerao sira kala mongko dawuh sapa Ibrahim aslam tu rabbil alamin nyerano ingsun ning rabbil alamin wasolan masyatno biya kambilah sopo Ibrahim masyatno bani ing anak turune Ibrahim wa yaku bulan yo masyatno sopo Nabi Yakub bani jadi Nabi Ibrahim masyatno Nabi Yakub masyat kala dawa sopo Ibrahim ya bani yahe pira-pira anak ingsun inna wa satna wa bani yahe jaman inna wa satna wa ta'ala istofa milih sopo walakum maring sira kabeh adina ing iki agama adina Islam fala tamu tanam mongko mati temen sira ila wa antum kecuali utai sira kabeh muslimun Islam kabeh. Ampun temono to sira kabeh kusyada nyekseni sira kabeh huduron idkhadra ing dalem nalikane hadir Yakub ing Nabi Yakub wa mau mati. Iskola semangsa dawuh sapa Nabi Yakub li bani marang anak-anak Yakub. Iku lho waca sesuatu iki. Fala kamu tuh nama kau mati teman siro ilaw antum muslimun kecuali kau dalam keadaan Islam. Nahjud utawi ikilah dawe wa ta'ala nahjud pencegahan antar Islam sang ninggal Islam. Wa amron dan perintah ditabat dan tetap alih ing atas Islam ila musuh dapat mati temu kau mari nyambut kematian. Musuh dapat anane niku musuh dapat kematian. Walama kola semangsane ngucap sapa Yahudi mau kalau bulan balik ini ayat Madaniyah jadi konteksnya Yahudi Nasrani walau makola semangsane ngucap supaya Yahudi di Nabi maring Nabi ngucapin ini alas tak alam orang ngerti sira Muhammad anak Yakub bahasatan Yakub yauma mata ing dinane mati sapa Yakub wa oso iku paring wasiat sapa Yakub bani ing pira-pira anak Yakub bila Yahudi kelawan agama Yahudi nah dalam kau tumurun apa iki dawuh ampun tum syuhada. Jadi versi Yahudi Nabi Yakub wasiat wong kon anut agama Yahudi terus dawuh amkun tum syuhada. Ana ta ana sira kabeh syuhada wa sing iseni kabeh idkhadra ing dalem nalikane hadir Yakub bang Yakub wal mautuman. Idkhadra dumadaan dawuh sapa Yakub libani mata abduna libani. Mau dawuh tak abduna nyembah sira kabeh libani ibadah. Kalau ngucap sapa Nabi anak-anake Yakub nak budu ilah, gak nyembah ingsun ing pangeran panjenengan wa ilaha baikalan pangerane bapak-bapak jenengan. Rupane Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Iku Ibrahim Ismail Ishaq. Ilahan wahidan iku pangeran sing siji. Wa naru halite kita lagu mari ilahan wahid iku muslimun Islam kabeh. Iku lo terang nggih dadi menyangkut niki niku sensitif, karena sensitif itu misalnya sampai nak mau setenggene justru tunggal ikhyan wonten al-Islam wal iman haluma bimanan wahidin atau enggak tidak sampai ditakoi agama Islam agama di sini misalnya sampai ditakoi ngoten jawab dimulai zaman Nabi Adam memulai Nabi Muhammad istilah Islam wabe ulama rata-rata darahnya agama Islam dimulai songko Nabi Ibrahim sampai saya kira beda ikan rumah nah Islam tarifnya biye sama tarif Islam rata-rata kita narifi Islam kan Islam itu maca syahadat, sholat, zakat, haji. Nah ketika periode Nabi Ibrahim itu tidak lima ini jadi kita tauhid, mulanya ini kita tahu bener teori nah Islam beriman gimana wahid ini
ini tahu. Ini kan fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini kan orang Yahudi menginformasikan bahwa Nabi Yakub sing dia anak gitu, golongannya Yahuda, Nabi Yusuf, terus sinten Bunyamin. Pokoknya anak-anak turunan Nabi Yakub ada di Bani Israel. Ini di istilah no, opo kowe nyekseni saat Nabi Yakub mati, opo sing didhawuhna ning gone anak-anak iku mata duduna bagi. Terus kalau nak butuh ilaha, kalau ilaha baika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa lahu. Ini kita kabeh nyerah ning opo. Opo kita kabeh Islam dengan tarif. Jadi ini mun kok ida usul fikih, jadi mesti wonten makna lugat. Makna lugat itu makna yang diambil dari lugat. Misalnya Islam maknanya apa? Nyerah. Semua kan makna tarif, misalnya makna istilah. Cara orang alim-alim bisa makna istilah. Ini misalnya al-Islam itu kata-kata jenis makna istilah. Dan setiap lafaz Islam disebut Allah ning Quran itu rata-rata makna lugat. Kecuali tenggene ayat inna dina indahul Islam. Agama menurut Allah itu Islam. Terus ikunnya tinggi, jadi aliran sekuler itu lahir sampai niki Ramadan. Jadi berhubung Islam dimaknani secara lughawi artinya kan berserah diri ning Allah. Mana katakan buku-buku caniki kata termasuk yang menggemparkan Yahudi Nasrani itu semuanya ya Islam asal punya sikap menyerahkan diri pada Allah. Jadi ini terus jadi masalah. Lah repot ini mumpung Muara Ahmad, repotnya santri ya bodoh bisa. Artinya ayat-ayat sing ngoten iham ngoten itu tidak punya jawabannya. Misalnya kados tenggene juz tunggal kan wonten ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasofiin kan ayat 62 ayat 62 surat Baqarah. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasofiin man amra bila kan disejajarkan wong iman wong Yahudi wong Nasrani sofi. Lalu jadi masalah ilmiah. Mulai karo mantau tenggene terjemahan suwinya ampun kan sing edisi sing biru kan kula pun derek bener ini kan termasuk disukani catatan kaki ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Maksudnya diberi catatan kaki karena ayat itu yang dipakai Pak Quraisy Shihab, Pak Alwi Shihab saat mengatakan semua agama itu sama karena tiga agama ini pernah disejajarkan dalam ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasofiin. Intinya pesan kalau Pak Madun ya tentang Mbak Lukman ya. Proses ilmiah yang mengarah pada bid'ah, pada enggak benar, itu enggak diikuti oleh proses ilmiah yang mengarah pada santri. Misalnya ini Mustafa itu apa bodoh? Urusan roti, utang, urip. Wong sekuler tambah sinau, mergo duwe funding di duwe. Lalu keluar nyesal karena jadi santri dari segi ini. Kuswandri tambah alim, tambah kiap secara ekonomi. Ribet utang, ribet urip, ribet buras. Sementara saya keluar kasus jil, kasus manusia, tambah sinau, tambah canggih. Ironi ayat yang mereka bikin hujah, kita kerungu orang apa? Tak balik. Kok jadi bisa jawab kerungu orang? Ini yang kisah nyata, kalau ini tidak ada kisah nyata. Putrani guru kulono nanti ketemu oleh ketua jil yang menyangkut polemik kawin silang agama itu boleh tidak? Orang Jil kan membolehkan kawin silang agama. Alasannya Nabi saat menikahi Maria Al-Qibtiyah itu masih Nasrani. Lainnya foto untuk Pak Madun Pak Mustafa orang Maria Al-Qibtiyah statusnya amat atau garwani Nabi. Orang roh. Lah misalnya garwo oleh gak orang Islam nikah ahli kitab. Jadi itu bodoh itu kebuat kasih. Kau Mustafa itu abah santri mesti itu ekonomi yang buat ini. Sementara orang sekuler cek sinau. Siap kan? Lalu nanti seperti Bang Wan itu ada kisah ya, pas rame-rame di masuk dan juga di jawaban itu. Repotnya kan ya Arman, misalnya rame-rame ini saya contoh awam-awam ya. Banyak nih kalau ngaji tak nyati standar mengalim. Jadi aku susah lama misalnya ngaji kok. Untuk dindi, soalnya kalau ngaji standar mengalim. Wong Islam ngawin ahli kitab boleh tau? Boleh tau? Boleh oleh kafir wong lah. Wong Islam oleh ngawin ahli kitab. Ahli kitab kan ini. Lho kan ahli kitab saya. Saiki wis versi mu'in. Versi kitab-kitab itu kan oleh ngawin ahli kitab. Lah sampean tak takoni. Maksudnya wong Islam oleh ngawin ahli kitab. Wong Islam lanang ngawin ahli kitab itu apa wedok Islam ngawin ahli kitab lanang apa selang-seling. Islam jadul. Artinya
Berhubung keputusan kita artinya sing Islam lanang mulai ngawin ahli kitab. Berarti mau Maria Alkitab saat itu andai kan masih Nasrani pun baca Nabi ya posisi lanang. Iku mau tenan, ini mau tenan prosesnya nikah. Karena prosesnya amat. Jadi malah oleh kafir harbi. Halalnya faktor. Artinya ini tuh intinya pesan kuning sampai polemik ini satri ora, yura kita yura tarai yura. Laro pas rame-rame ini tiga hujah oleh kami bilang aku mau apa mau mantapnya. Jadi roy satri kayak Fuadin kayak Ahmad roy kerumun emang ngenteni. Tak usah peristiwa itu tiga hujah oleh kami bilang aku mau kan terlambat orang itu kenapa jawab terlambat. Jadi cara kowe ora wong Islam setengah banget. Wae tangga loro iso nulung mergo secara ekonomi kuat. Kowe lagi kepengin. Citrame kalah, santri iso nulung wong, kok kirene kan nemen. Sementara wong setengah ra salat iso nulung wong mergo ora pati kire nemen. Iku serepot, nek masalah ngene iku serepot. Lah masalah ilmiah saiki kita ngadepi koyo ngene iku, enggak masalah ekonomi ngene. Wong liya ora salat iso nulung wong mergo ora nemen kire. Kita lagi kepengin wong nemen kire. Waduh masalah ini saiki kita ngalami kayak itu. Wong Islam sekuler sekolah nih masjid sekolah mau buku kita mulai lagi asing nggak bermadun ya era tarik. Artinya ini Kang Madun ini sensitif sekali. Pas kita dengar pas itu dikir hujat hal yang sensitif berubah-ubahnya oleh kalian silang aku. Kue serang dijawab kan sampai cek nunuk. Artinya fakir kita cek nunuk oleh gak kawin ahli kitab syaratnya kholiso maksudnya kholiso piye sing lanang ahli kitab sing hidup piye terus status Maria Alkitab saat itu kaya opo mana kan jelas Maria Alkitab pertama dinikahi Nabi prosesnya macam pertawanan perang jadi kalau tapi intinya niki masalah kita ini sudah sensitif makanya Quran itu dipelajari nak ugaman kebenaran ngalim sing ayat Madaniyah ini sudah polemik tarik. Jadi Nabi diprovokasi Yahudi mat, kau yang kurang roh, nak Nabi Yakub wasiat anak-anak kon Yahudi, kau gue Islam anak-anak Nabi Yakub ngomong anak-anak apa? Kon Yahudi, jadi ini sudah permainan ilmu kelas tinggi, makanya sudah saya bilang ini Madaniyah. Jadi orang dan Nabi gantumi waktu, diburu itai karena ini ayat ilmiah, politik seruat ilmiah, gitu, itu bunyinya sudah tinggi. Paham ya? Jadi ini banyak ayat-ayat yang tadi Kang Romanto, Kang Ahmad Duni. Nak gak wong alim kan gak iso karena ini sudah Madaniyah. Madaniyah sudah rupa, sudah polemik, sudah rumah polemik ini menrupa tono. Walau makola Yahud lima biasa alam anak Yakob yang mama tak usah beliau dia nazara, macam-macam serupa. Jadi nak ada nak pas-pasan aman. Sudah tuh sanggup mulai ganteng, repot ilmiah barang. Gaya ada kiai jimat masuk surga, mati budi busan gitu, gaya dia rambi buswarga. Mau niki gaya harus kira berlantar, gaya dia rawat. Kiai bodoh ni aman. Kalau tak kenal kau kalau betul, saya lagi tu dan kiai uang paling engkek dari cara betul. Engkau itu, nah ini teko, takoi. Kiai kerja apa tu? Nah cara aku tak jawab kata jenengan. Nopo nganggur. Kiai mau malah kayak, orang tak urip-urip puluhan tahun nganggur. Nah lu lihat tekan, jadi kerja apa nih? Kalau nggak ada nggak bisa peduli. Kalau ada kalau modern man, kalau ngalim lah seneng kerja. Maksudnya kalau lu trauma kritik kerja. Kiai mau paling kayak gitu. Tangan bener. Ayo matun, misalnya orang uang, ya kalau minggu rezeki kalau seratnya duha gini, subhanallah. Kiai mau paling enggak, ayo orang, ada mau paling enggak sadar. Oh, berona lu ni tahu aku lagi. Sama ni Arif tahu, ayo bisa. Bisa jadi kerja, kan tu jadi. Oh, nah, jadi ini ngaji ngalim, masalah ini ayat Madaniyah. Tilka, utawi kabeh. Iku rupa-rupane periode Ibrahim, Ismail, Ishak, iku umatun iku umat. Kau telah kamu sekelimat sopo umat. Laha maka sabat. Iku kedua umat, manfaat kedua umat. Cara kiai guna makna laha iku manfaat kedua umat maka sabat. Utai apa sing den lakoni, walakum maka sabat. Kowe ya apa sing mbok lakoni al khitab lil yahud.
wala tusalu naran ora den jalu itakoan sira kabeh ora dijali tanggung jawab amma kami amalun ora urusan. Jadi periode Yakub, Ismail, Ibrahim wis kliwat. Mereka yo duwe amal sing iso manfaati. Kowe yo duwe amal sing iso manfaati sing jelas gak saling urusan. Ada gak saling urusan. Umpama bener Nabi Yakub Yahudi yo ora urusan. Umpama Nabi Yakub bener wong Islam yo ora urusan. Pada akhirnya ning ngarepe Allah sing dadi urusan ora maka sabat walakum maka sabtum amal. Ya amalem iku. Sing dadi urusan karo Allah akhirnya yo kas. Orang kok mau teori, orang kok mau ini kan teori ilmiah. Artinya mau Yahudi itu bangga mergo ngrasa turunan Nabi Yakub. Paham ya? Jadi mau Yahudi itu bangga mergo rumangsa turunan Nabi Yakub. Di mana Nabi Yakub diyakini ausa bil Yahudi ya. Paham ya? Jadi Nabi Yahudi itu bangga mergo dinasti Yakub. Yakub ausa bil Yahudi. Nah, kulon paling seneng mau Ihya Juz 3 wonten polemik menyangkut dzurriyyah Rasul. Kita gak repot dengan Romanto ini. Misalnya kalau pulau kiai gede, tetap masyarakat pun darahnya anak turun pulau yang paling berhak mimpin pondok. Sajane nggih saya mawon apa netepi syarat nak mboten. Lah wong liya sing ora alim gak berhak. Lah wong sing alim ora berhak itu kadang drengki repot. Jadi ngaten ceritanya gitu. Jadi orang Yahudi itu punya keyakinan karena mereka ini turunan Nabi Yakub sehingga agama mereka benar dan kastanya lebih tinggi. Kados Alawiyin teng Syria saat ini nuwakal-nakal, ngeklan dzurriyyah Rasul nuwakal-nakal. Semulai ngaji hadis-hadis yang mereka mesti mlebu swarga macam-macam. Ini kan wonten jeneng hadis Al-Bait. Terutama sing versi Syiah itu ekstrem dengan Al-Kafi hadis Al-Bait. Terjadi Imam Ghazali ngaji ayat iki lah maka sebat walakum maka sabtum. Pada akhirnya ngarepe Allah sing penting ku amal, iku kasbuka, amal kerjamu. Karena orang itu tidak adil, barang sing abstrak dulu, barang sing abstrak kadang kita yakin, tapi barang sing real kita gak yakin. Ini bodoh nih manusia. Misalnya nih, sampai dua hizib tolak santet, berhubung santet Zaid, sampai misalnya dua asumsi di santet Zaid, santet Zaid kan gak ketok, nyantet tenan bora kira ketok. Tapi ke SGR nak orang mandi itu mereka ditolak santet. Swarga ngoten, swarga ora ketok. Kita tahu-tahu GR mereka melok toreko sama ngene mlebu swarga. GR mergo dzurriyyah Rasul mlebu swarga. Tapi dari Imam Ghazali ketika abstrak ini di fisik no kowe ra ndek keyakinan ngono. Contoh paling gampang itu. Nak amali bapak manfaati kowe amal ada ketok mripat. Mbok sekali-kali bapak entuk sing mangan kira mangan wani. Sing fisik, sing kasat mata. Kawani, ngulan dari Imam Ghazali, agum yasba'una bi akli abaihim wala yakulun. Apa mereka berani merasa kenyang? Gak usah mangan, cukup bapak ikhlas mangan. Kena apa nak amal dengan ngono? Ini mereka ora iso bodoh-bodoh iso dibuktekno lho maksudnya paham. Bapakmu mangan, nah kowe percaya amale bapakmu kowe ora usah mangan, kok bapakku wis mangan. Wani. Jangan-jangan hanya karena jangan-jangan kita ini tertipu karena enggak kelihatan dari Imam Ghazali. Memang mungkin kita ini sering ngoten. Bapak walim alama terkenal wali terus kita mantap begitu. Nyatanya bodoh tenan arah Cina masih pikir. Karena apa? Gak ketok. Jadi barang gak ketok uliskan sirik. Jadi wow. Saat ini si untuk musibah. Sajane cara Allah mergo ge mang subuhe kodok, mergo mau berdosa, mergo mlebu dosane. Iki sekawan cara Allah musmalah kabeh hadis kabeh kitab sepakat nak wong mukmin kena musibah ngurangi dosane wis jelas cara Nabi. Tapi GR berhubung wong iku mang di masalah kowe GR mak ora kowe. Lho dari sampean pikir mergo barang ra ketok. Tapi sekali barang itu ketok, kowe terus meyakini sesuai barang itu sing ketok. Misalnya kan cai kowe yang tabrak Rumanto sampean yakin sampe Rumanto numpak mobil banter. Jadi ternyata kita meyakini barang-barang ra ketok itu khoyali, mergo sekali ketok kowe ora ngrumusno iku. Dan yang amal kita ini sering kayak itu. Jadi dari Imam Ghazali kelompok Alawiyin kalau meyakini karena dzurriyyah Rasul atau mlebu swarga, sekali-kali sing urusan fisik, dia meyakini gitu. Kok sama anak bapak esmangan? Apa wani ya? Jadi repot. Padahal jelas orang Quran hadis mengukur mlebu swarga orang jelas amal. Memang kita harus hormat dzurriyyah Rasul itu jelas. Kita kena kita harus hormat.
Tapi benten hormat sampai sampean meyakini mlebu swarga lho niku bertaruh. Sampean meyakini tiap anak kiai ngalim itu bertaruh akidah. Tapi nek sampean wajib hormat itu kan kitab peradaban lebih gampang kan sampean. Kalau wajib hormat terus. Tapi nek sampean duwe keyakinan akidah tertentu bahwa si A si B mesti mlebu swarga. Sampean malah dolanan akidah. Lho ya. Kita dalam Quran hadis ya kan. Bang, itu masalah-masalah kita yang khoyali itu dari Imam Ghazali itu sudah pada titik terparah. Ini mau contoh paling gampang jenis-jenis kayak Mustafa yang setengah-setengah percaya dungo itu memang resikonya kan ngoten. Mulai Imam Ghazali sampai nyontok nang ngene, nak kowe macan percaya dungamu mati, engko saiki iso ndonga. Lah zaman kowe cek cilik ngerti mangan sering dituruti pengiran atas nama apa kowe zaman kowe iso ndonga, kowe sering gak dateng kasil. Ora apa pasti kowe. Jadi sekali-kali ngimani Allah itu yukti himayasa ya rasul rahmati. Sekali-kali yakin Allah ngekek kowe krana fadhole kena apa sih opo suwike krana amal cek GR. Kowe iso ndonga kan paling gak tak usah hidayat. Misale Pak Mustafa, isane ndonga bar mondok. Kan yo tahu umur 20 tahun sebelum itu atau 5 tahun sebelum itu dadi caci ora iso ndonga kok iso mangan. Bareng saiki iso ndonga malah isane rezeki mergo ndongaku mandi. Seneng deh. Dewa awake itu kan. Lah ya kan iso ndonga. Keturutan atas nama apa? Mulai bener cara sufi kan jelas. Donga itu ibadah titik. Donga itu nunjukno kita istiqor ilah Allah titik. Nyaman kan? Urip sama Allah. Beres kan malah nyaman kan? Semuanya macam mendewakan diri sendiri. Jadi kita harus sujud kabeh, kacau kabeh. Ini ngaji rahatam loh, ngadun barang ngaji. Tapi nanti pikir orang terlalu ya sebenarnya semua. Sekarang urusan rezeki itu jelas. Bama minta batin filardi ta'ala boleh sekuat. Jadi urusan Allah. Jadi Allah harus ngilani urusan rezeki ku aku. Kau nak orang dawo orang dabah sing gelem tunggu mbek aku kecuali tak ngomong. Orang. Ya dari Bang Ghazali kapan? Terus kue saya kira percaya rezeki berkah selamat mergo gizi pembelaman kowe cilik selamat terus ngerok gizi nasor selamat sembrono apa ya bareng kayak gitu gizi nasor nek sawangane kabeh selamat mergo tolak santet mati kembali kata iya lho lagi kan lucu zaman rong iso gizi nasor taman kok selamat nyatani di urip mandiri iki bareng wis iso gizi nasor kok rubah awalnya tiap selamat karena tolak santet mau gizi nasor niat ibadah kan nyaman wisine selawat gitu malah nyaman kan ketimbang akhirnya waktu ini gue ijab nonton ujub cara bahasa santri ini nggak kayak orang Yahudi mana ujub ngerasa turunan Nabi Yaakub ngerasa bener sampai menilang tamat sana naruh ilah yamam maju dapat mungkin rokok harus diloai istilah menolak nenek moyang pikiran ini Yahudi nah kayak gue mau cara mau jadi oke nah amal gak ketok bodoh-bodoh rara bukti ya kan fisik juga baca semangat dari mana lu kita orang tahu mau tuh gigi apa berani mereka berani PD kenyang kau samangan ke bapak itu mana mani kan fisik mani kan bapak itu asing kelampiran kita asing kelampiran jangan dicek fisik gak mani lah bodoh gue mau dulu santet coba santet soalnya mandir kenyataannya santet tenang wani dia mau ditolak tabrak mobil fisik siapa bener mantau LG digas sampai wani tapi nak santet berkurang kita kan GR mawon artinya khoyali kita pada hal yang enggak kelihatan itu tinggi jangan-jangan khoyali jadi jenis ilmu khoyali yang paling gampang yakini selamat karena fadil Allah sekarang bener diridani Allah musbala nyaman kan teman ketemu Allah yang nyaman oh cucu bareng gede roh hisub dan rumus nasir tolak sandar temuan biaya itu lucu banget sewantet sopo ramah senjata itu sopo semari ramah itu sopo dari dengannya mampu mana ditambahin air mas sungguh ini tok hisub untuk sangat pun dimana semenit tok malah koda malah wajib dan akar kalau sering orang kaya kita agak jajal lah nyantet aku jia dek tenan repot sedang mitos-mitos untuk singgah tapi sama orang yang ngomong namanya cek rentang kualat yang kulo rentang kualat tolak balik mati rokok cara kulo matam mati rokok
repot. Waqalu kunu hudan wa nasara tadadu. Dadi niki ayat madaniyah. Dadi pun polemik ilmiah. Waqalu lan ngucap sapa wong akeh wong Yahudi Nasrani. Kulo ana sira kabeh hudan. Dadi Yahudi kabeh ana Nasara. Kowe Yahudi to Nasrani tak dadi untuk hidayah sira kabeh. Awal tafsil waqailul awal Yahudul Madinah wa tsani Nasara Nasrun. Bicara wong Yahudi aku mesti bener Yahudi, cara Nasrani Nasrun. Kowe ngucap sira Muhammad bal millata Ibrahim hanifah. Bali anut kita bal natabu bali anut kita millata Ibrahim ing agama Ibrahim hanifah. Hale condong halun min Ibrahim ilan anil adyan kuliah. Condong artinya menjauh, mana condong menjauh anil adyan kuliah dari semua agama yang salah. Condong menuju ila dinil qayyim maring agama sing bener. Di menghindari yang salah menuju sing bener. Wa maka nan musyrikin lan ora ana sapa Ibrahim ku minal musyrikin. Nabi Ibrahim ora termasuk sing musyrik. Kulo ngucap sira kabeh khitabul mukminin. Amanna billah iman kita billah wa unzila ilaina. Rupane Al-Qur'an wa ma unzila ila Ibrahim minasuh fil asri sange lempiran 10. Wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub balasbat lan anak-anak Yaqub. Wa malan iman maring perkara uti akan den paringi sapa Musa rupane minat Taurat wa Isa lan Isa. Wa malan iman maring perkara uti akan den paringi sapa nabi nabi rabbihim minal kutubi wal ayat. Lalu fariqo ora beda-beda kita bina hati minum kabeh tak iman. Kalau minum bibadin mana guru bibadin, mongko iman kita kan sebagian ngafiri sebagian kalau lebih karena surga. Artinya wong mukmin itu khase iman kabeh rasul. Wana mukhalati kita lagu maring awal muslimun Islam kabeh. Fa in amanu mongko lamun padha iman sapa Yahudi Nasrani bi muslima aman kelawan kaya oleh iman sira kabeh di iklan ma. Fa ditado. Kalau imane wong Nasrani Yahudi sudah sama dengan kita bakal ditado, berarti sudah dapat hidayah. Nah persis, artinya cara imannya sudah benar seperti kita. Wa intawallo, kewarman ya pembuatan tafrik benar rusul. Wa intawallo, lamun mengo sepuh Yahudi Nasrani yang iman, fa innamalhum fisikal. Mereka pun yang dalam pertentangan. Fasaki kaumuwa, mongko bakal nyukupi ing sira kabeh sapa wae. Wa basanul. Mulai kalau cerita fisik itu ora kena jadi ukuran. Nggih kula bulan bali iki. Dadi Allah duwe tradisi ngaten, selalu gawe ukuran fisik, tapi kata-kata mboten. Misale ngaten. Nabi nek badhe perang. Pasukane wong kafir selalu lebih banyak. Terus Nabi untuk wahyu ke Allah mat, kowe gak apa-apa pasukan sithik, 1000 musuh 3000 gak apa-apa, kowe mesti menang. Mulai riyen karo manto Kang Ahmad Demi menang mesti ana fisike. Fisik misale wong kafir mati 1000, wong Islam mati 70. Artinya hak itu menang cara fisik, termasuk perang menang. Tapi Nabi itu ya selalu diperingatkan Allah, itu ora mesti. Mergo urusan agama iku ora ana ukurane mbek menang. Mulane perang Uhud diparingi kalah. Mulane istilah Allah watil kal ayam nudawiha bainan nas. Ning kasus-kasus kayak perang Uhud, iku aku melihat antar manusa. Jadi Allah duwe tradisi kadang dilihat itu status kemanusiaane. Mulane perang Uhud Nabi kalah. Ketika Nabi kalah, ketika Nabi tampil pulau bener kok kalah. Jawabannya oh bewatil kal ayam nudawiha bainan nas. Pancen ini urusan manusia sama diolak-walik. Jawabnya apa itu urusan manusia diolak-walik. Jadi Allah itu melihat madun itu dua, melihat madun sebagai manusia. Ya kadang tak di Cina tenang. Kita uang sholat, uang tahajud, ya dulu uang sholat tenang. Nah, status urusan manusia. Irak kubura tenang di Amerika. Tapi ada kadang status yang jenis kebenaran. Itu kita wong mukmin, kita wong soleh. Nah kebenaran sejati ukuran menangi menjadi ukurannya versi Allah nih. Orang yang bisa diukur be fisik. Nah diukur be fisik dia panjang buatan sakit. Zaman Nabi Fathu Mekah. Ibu orang Fathu dunia. Lah Nabi nakalan nak Nabi lah orang tahu menang. Mereka Nabi terakhir hayatnya namun Fathu Mekah. Lah aku sokong ini orang Fathu Rom bal Faris. Dah mana cara dulu tinggi pun. Juga fair-fairan aja loh. Kena ukuran fisik. Zaman itu Amerika sudah ada Romawi apa? Persia. Karena memang agama urusan menang fisik. Nah umpama agama ukuran menang fisik ini orang sampai. Berarti sampai saya itu santri guru yang sholat. Kiai mau wakil bupati, gustinya bupati. Karena terus misalnya ukuran fisik loh. Paling enggak kata Serian Masumi ya tetap aja Presiden Soekarno atau PNI. Ini enggak pernah menang kan dengan pakai ukuran fisik. Mulane artinya fa'inna fisbaba humul ghalibun, tentaranya Allah mesti menang. Kita ini sering terkontaminasi oleh ukuran-ukuran fisik. Soalnya menang kita jadi presiden, jadi
partai semenang. Nah, kersane Allah aku yakin mboten fisik. Mergo Allah orang gawe rumah ini dunya kangge wong soleh. Jadi ukuran wong soleh sebenarnya akhirat niku. Nah fisik mboten saged. Wong nyatane ngaten cara Rasulullah sani ngaten mau sampean jual men. Sampean nak percaya kula. Sampean saleh bar perang Badar menang, wong kafir mati wae sampean menang. Sampean bar menang tetep zina nggo wil, yo tetep togel. Iki cara Allah sampean dianggap pemenang apa pecundang? Nak sampean tenang nganggo ukuran Allah. Pecundang kan? Karena Allah itu tidak penting. Artinya cara Allah tetap gembel kan, jaga wong kalah. Artinya apa? Cara Allah berarti gak penting tenang menang fisik. Tapi misalnya jualek kalau mantap, Ramadhan perang Uhud, keok tenan orang Islam perang Uhud. Bariku tetap zuhud, tawakal, seneng jamaah. Tetap seneng Allah betul. Tetap. Itu akal-akalnya wong saiki harus nganggo ukuran menang fisik. Mana bener Nabi ketika perang dari Badar menang Islam kan bunga. Saat Nabi diingatkan rojakna minal jihadil asur ilal jihadil abad. Masuk perang Badar orang sing umat Islam mayoritas, bahkan santri mayoritas itu janggal. Kena apa wong wedok kok kon nganggo pakaian cadar. Kita santri lah itu janggal fungsine cadar. Engko ra asik tenan engko wong cadaran. Iku bukti lho, kita ini kan muslim, cek santri bisa muslim pas lah cara-cara gegeran. Kita kan enggak sekedar Islam, yo salat yo tahajud yo santri. Kowe jagal. Keberatan terkata. Umpama cadaran kabeh keberatan. Saya apa? Iku artinya apa? Ngeri kan? Aku misalnya ahli peke, dagangan apa yang nganggo cara peke, nganggo sewa tidak bobol gelem teman. Niki kalau ada jenengan, itu kakak ada, jadi tak mengistarat gelem teman. Orang dua kan saya kira orang sembuhnya, itu ber. Ini aku teori apa ya? Sing dagangan ya ora sing duwe cara peke kan karuan sing sah transaksi baik mustari atau wakil. Tapi perdagangan modern sing transaksi kuduli kabeh kan. Sing dikedhu romanto, sing edar wong liya. Wong liya titipno wong liya meneh iki cara peke kuduli wong liyan kan. Di sistem perdagangan modern sing bergerak kan malah eksekutif marketing. Cara saya maklare wae ada rumah datane engke. Eksekutif marketing. Iki cara peke mboten sah, ora bae ora mustari ora wakil. Sampean bodoh, sampean pula roti. Sing transaksi bek sinten? Nak toko nih, toko sing mbok konsinasi. Kon toko iki sini apa? Wakil kan, wakile sampean. Sampean makila cara pakai sah orang, sampean ora maliku roti. Mboten sah kan? Syaratnya muwakil kan ayat kuna milkan ilmu wakal beda. Jadi kowe miliki sing mbok wakilno. Jadi mau fikih harus ajan gitu. Paling banter kita tak khawatir sebenarnya itu saya itulah agama sebagai ngerti lah oleh mulai paling banter ya akhirnya terus ngaku hukum nakalan itu. Jadi artinya apa? Aturan-aturan yang kita yakini cara fikih itu kadang kita tidak mungkin menerapkan. Mereka macam itu. Jadi kita orang soleh lah sepakat sih sampai berdebat orang soleh, ya gak maju dulu kita kan. Iya, tak orang kiai paling soleh. Mbak, jangan kiai berdebat Cina. Orang orang soleh ya, Mbak. Jangan itu berdebat Cina tidak maju. Kiai orang soleh tidak maju. Berarti ada nganggap soleh problem kan? Jadi mulai istighfar, kayak tak kita menemu soleh. Ini kacau kan, bener dibeki. Ya itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Fasaki kaum wa wasamil alim bi akhwalihim. Maka kafarulan teman-teman nyukupi sapa Allah ing nabi iya rumyo ing kufar. Bikat li Quraida kan mateni Quraida. Quraida suku te Madinah. Wa nafsin nadir lan musir bani nadir. Wa dur bi sisalan majibna sisa ali. Jadi zaman Nabi yang Yahudi Madinah itu diusir saking Quraida, bani nadir diusir. Riyen diusir ngantos tok Khaibar. Ya, jadi zaman Nabi mau menangi ngusir tiang Yahudi Madinah, namun dugi Khaibar. Terus ketika periode Umar diusir malih nanti ke Palestina. Yahudi mulai riyen jan mulane teng kurikulum SD Yahudi, cara saniki SD. Niku kurikulum SD Yahudi pancen niku. Semua siswa Yahudi itu ditanamkan benci sama umat Islam. Mergo sejarah orang Yahudi dulu kan tempat di Medina. Pertama sing ngusir wong Yahudi kan Nabi. Dari sausé mereka nyulayani janji kan diusir be Nabi. Wanak yin nantir lan ngusir wong Bani Nadir. Bani Nadir kelompok Yahudi. Dia teng Medina terus diusir ke Khaibar. Zaman Umar diusir ke Palestina. Nah, mulane didadekno kurikulum Yahudi. Menyen
wajib gedeng Yahudi wong Islam. Mulai cilik diajarkan itu. Mereka zaman sejarah kalah Yahudi wong Islam. Jadi wonder sejarah ya, mana final. Sampai anak posisi ngusir dan tidak dendam, begitu diusir ada dendam. Mana? Lagi agak sampai nanti dimarahin nenek moyang kita itu diperkosa orang Jepang, diperkosa orang Portugal. Emang tenan, kira orang Portugal lebih jajah. Mana cara orang kuno, orang dukung Belanda, jajah buit itu, bal-balan Belanda Jerman, orang kuno ada buit Jerman, alasannya Belanda apa? Penjajah. Enggak sami Armando, kayak kita yang menangis sejarah di gedeng ke Jepang. Orang Musa, orang Malah sampai nak moco cerita-cerita perkosaan zaman Jepang, sudah diwani wanita penghibur, kan mesti mangkel. Nah itu jadi kurikulum dengan Yahudi. Kita akan bisa menarik moyang diusir jadi Muhammad terus nomor. Lalu terus nanti saat ini macam mati-matian. Jadi memang skala Yahudi yang dikuasai memang Palestina lagi terus Medina itu yang memang merasa menjadi penduduk asli Medina. Jadi Nabi pertama datang Medina rukun untuk Yahudi sampai terkenal Misakul Madinah, piagam Madinah. Lalu rukun untuk Yahudi ini dalam rangka kesepakatan bersama mengamankan Madinah contoh serangan orang kafir Quraisy. Maka Nabi jadi diancam diserang Abu Jahal CS. Paham ya? Bareng pas perang Badar tiang Yahudi itu saya buatan ngewangi Abu Jahal, tapi pas perang Ahzab ya, pas perang Ahzab Pak tiang Yahudi pun kerjasama di Abi Sufyan. Mereka Abi Sufyan dari masuk Islam. Perang Ahzab Pak Presiden Mekah pun Abi Sufyan kerjasama dengan Yahudi, Nasrani ngusir Nabi. Berhubung koalisi melalui daerahnya perang Ahzab, perang koalisi piro-piro Hizbun, Ahzab jamak Hizbun. Jadi perang koalisi terjadi zaman Nabi. Nabi ngerasa pasukannya gak level. Udah di biang kufaru Mekah campur Yahudi campur Nasrani terus daerahnya perang Ahzab. Nah perang Ahzab nasi nentara daerahnya perang Khandaq. Berhubung Nabi gak mentapi terus gawe Khandaq, gawe Khandaq nih, gawe kenapa sih nih? Parit. Jadi perang Khandaq di jalan tiga, Khandaq, Ahzab, perang Dzil Usrah. Wah, Nabi mulai mangkal dengan Yahudi, mereka perjanjiannya dilanggar. Artinya orang Yahudi tidak punya komitmen menyelamatkan Madinah. Pada perang Ahzab nih, orang Yahudi diusir. Paham? Jadi dulu pernah ada juga kerjasama Nabi dengan Yahudi sama-sama membela negara. Mulai zaman Basim Asy'ari ditanya, bagaimana hukumnya umat Islam bahu-membahu sama pasukan nasionalis musir Belanda? Hukumnya berdoain ke hubul watan nal iman. Dulu Nabi juga pernah sama-sama mempertahankan Madinah itu dengan orang Yahudi atas nama sama-sama warga Medina. Jadi nak mulai pelawingan ngomong bahwa ini tabiat awalnya nggak boleh itu kita ngikuti ahwa ul Yahud, bahwa nafsunya orang Yahudi, tapi nak ngikuti transaksi. Kalau Kang Romanto ngikuti transaksi benang pula ekor Cina. Urusannya kita harus nepati janji. Transaksi ini banyak atas nama nggak nafsu, atas nama transaksi B. Kalau sampean kulaan gig sampai Cina, mesti bergawe ke iso kan dari Cina. Tapi bergawe apa aja dari Cina roti, bualan mekari apa itu gak iso. Itu boleh kita ikuti malah wajib ya, karena Allah itu suka orang yang nepati janji. Tapi atas nama hukum Allah memang wajib. Ahlul mitsaq itu wajib. Lah nggak boleh itu ngikuti ahwanya. Ngikuti ahwa artinya kepentingan Yahudi. Paham ya? Jadi kudu nonton. Ini mulai kalau mau bolak-balik matur. Niki ayat madaniyah. Jadi permainan ilmiah yang merubah, termasuk ini wanaf jin nantir. Lan ngusir Bani Nadir. Bani Nadir Yahudi. Badar bijisati lan majib no jisa alih mengatasi Bani Nadir. Jadi mesti diusir diwajib no bayar upeti. Gak mau angkal ya. Mesti mau angkal. Mesti diusir diwajib no bayar apa? Upeti. Gelo. Entak gelah nih. Jadi ada kurikulum tadi. Ini kudu gede. Simbol Allah. Utawi agama Islam kelawan simbol Allah. Cara kiai kuna mana ini celupane Allah, cetakane Allah, masdarul muakkidun li amanah. Utai lapat simbol Allah ke masdar sing naukidi li amanah maring dawa amanah. Di aman kita kelawan simbol Allah. Bi fi'lin muqaddarin. Kelan fi'il sing ditakdir sababun Allah. Tegese la'ane Allah, ciptaane Allah, wal murad biha. Utai sing dikersakno kan simbol iku dinu agama Allah alatika. Fatoro kang ngatur sapa wa ana sing soal ing atas iki. Di dhuwuri asarihi ala sufi kasubhi fitobi. Kaya wantar, kaya celupan doro kaya gunaman. Waman asal minawo isiku. Lan waman disopo iku asal lebih bagus minawo apane sibuk dan apane celupane utawa napa cetakane. Ora ana sing luwih apik timbang cetakane Allah wa nahnu lahu abidun. Utai kita maring Allah wong sing ibadah kabeh. Kala ngucap sapa ya Yahudi lil muslimin. Maring biro-biro Islam.
nahnu ahlul kitabil awal. Nahnu te kita ahlul kitabil awal. Kita iku wong Islam, wong sing agama sing luwih dhisik. Wa kiblatuna te kiblat kita iku agama luwih dhisik. Walau takun kiblate Nabi Muhammad kalah dhisik iki kiblate wong Yahudi rupane Baitul Muqaddas. Walau takun to ora ono sapa lambiya menang Arab, ora ono nabi kok Arab. Nabi Ibrahim, Ismail kabeh yang putih Palestina. Dan cara keyakinan wong Yahudi Muhammad nabi salah alamat. Mergo nabi kok ora turunan putih Palestina. Nabi kok walau takun lambiya menang ora ono nabi kok Arab. Lha nggih, walau kana Muhammadun nabiyan la kana minna. Umpama ana sama Muhammad nabiyan nabi la kana tinan Muhammad minna sangka kelompok kita. Muhammad nabi tenan mestine kastane kasta kita, ora kasta kita nabi opo. Mulane sama nak kiai ngono ya kaya wong Yahudi. Aturan kiai kok kiai wis kok Yahudi. Kalau Yahudi ngoten ora trimo, ana orang terpilih ora kok kelompok Yahudi. Dan orang mantong ya orang Mustafa orang dia itu butuh dia ya bener orang nyesatno, mulai cukup gak nyesatno. Lah nak kiai rapati ngalim sing penting gak zina, wis gak zina gak mateni wong, dosa cilik-cilik nang istighfar kan. Gak selingkuh. Nah kita kok iki persisol. Panadalah mau tungguran apa ngene kula atuh hajunan. Berhubung kiai selingkuh diniati muta repot. Orang kesini kisahnya teh, orang rame-rame nih standar muta kan gue kerja ya, nggak ada muta, kiai kan repot kan, nanti misalnya setengah orang awam zino dia alasan muta, dulu alasan di kalau orang rondo jadi sama ya repot, nanti itu, untuk nakal di Elmoni, tidak nakal di Elmoni repot. Mana barang dokter tak kau wartawan, kenapa sih kiai santri itu kok sering dosa? Udah mereka kan orang-orang soleh. Lu malah boleh dosa itu kiai sama santri. Kenapa ke? Tahu caranya istighfar. Malah boleh dosa. Seperti itu ya. Dengar catanya, tinggi sama berbang betul. Bagaimana kan teman malah itu kan? Repot betul. Atau nak betul. Ya, betul ni gak ternyata cara ditikar gak masalah. Heran. Saya Yahudi cara berpikir ya. Umpama Muhammad itu nabi lah kan amin. Nah, yakin orang sama Muhammad itu minat setengah sangi kita. Fana dalam mau temurun ya. Kul lagi. Ngucap sira lagu bareng Yahudi atuh hajunan fillah. Ana to gawe bantahan sira kabeh nek kita dilahi kang urusane apa. Apa kowe iso ngatur urusane apa? Aristofa nabiyan nal arab. Kowe seneng urusan bantah urusane apa? Bahwa khalite Allah ya Rabbuna wa Rabbukum. Falagu mongko nang kedhe Allah ayastofia ento milih sapa wong min ibadi mayasa. Urusan kiai wong sugih kersane Allah iso wae. Apa ngangkat kiai sangka ora turunan kiai nyatane ora turunan kiai nggih rumus ngentasno WTS canggih ra karuan nggih iso. Ora turunan kiai di ide besar itu kan luar biasa. Artinya apa takut mawon gawe milih wong sing sangka kawulane sinten mawon. Falahu ayastofia min ibadi man. Sana nabi ra kudu Israel sinten mawon dikersane Allah dadi nabi dadi nabi. Dikersane Allah dadi kiai malah iku berhubung mantan preman rumusnya canggih. Terutama satu itu dunia ini. Karena nanti kewenangan ketiga itu amal, amal gitu. Walakum. Tapi gak repot kiai mantan unabangan ngoten niku. Kelakoi WTS pinter karo mantan jago do. Ono kiai mantan preman takut. Pak Kiai, kamu kok cepet dapat uang? Sebelum kiai saya memang canggih soal tilep. Jadi kiai mantan nakal ya repot. Jadi zaman kiai itu terus tradisi. Repot. Ada lagi kiai kok disenangi cewek-cewek. Pak Kiai, ini nanti kalau pidato kok menarik sama ibu lagi, kiai biasa beda. Repot lah. Gue resiko ini betul, tapi sah. Anaknya sah, cara hukumnya awas sah. Kiai sinten mawon sah, pokoknya kalau kersana sakit mawon. Walana ilan kedua kita amal nanti amal kita walakum lan kedua sirakabe amal. Yang penting urusannya wa amal. Gue dengan amal, kau yang dua nggak amal. Yang penting mana lagu muktisun. Utawi kita mari Allah wong sing ikhlas kabeh. Am takuluna ana ngucap sira kabeh ina Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub al-asbat.
iku kanu dan al-Nasara. Apa kowe iku meyakini nek Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Asbat, anak turune Yakub, Asbat. Yahudi turun Nasrani. Kul ngucap sira Muhammad, a antum a'lamu amillah. Ana to te sira kabeh wa alamu luwih ngerti amillah. Main klaim kowe apa luwih ngerti tinimbang apa durung Yahudi. Iki main klaim jadi sapa Ibrahim Yahudi Nasrani. A antum a'lamu amillah. Wa man azzamu mimman katama syahadatan aidahuna wa man azzamu. Wa man tisabu azzamu wa zalim mimman tinimbang katama kang nyimpen sapa man syahadatan ing kesaksian aidahu. Ana ing sandinge man menawa wong paling dolim wong sing menyimpan kesaksian. Parane wong Yahudi Nasrani iku dunia iku ngerti nak Nabi Muhammad itu bener. Cuma dia menyimpan kesaksian iki. Wa ma ora ana te apa iku kafirin dat sing lali amat amalun saking apa sing mbok lakoni sira kabeh. Tahdidun lakum te dawa ma iku tahdidun niku tahdid. Tahdid cara Jawa maknane iku ujug-ujugi. Jadi sawangane yo tak ora ya bener kan. Cara tiyang yo kan. Jadi pocong kau nang dolan, tapi maksudnya ngelarang. Apa ya? Ngulu ya tak tidur ngulu lagu me. Tingkau TKP umat kot kelas lah maka sepat walakum maka sepat. Jadi lengi-lengi. Bahwa urusan Nabi Allah itu intinya lah maka sepat walakum maka kasab. Jadi itu Allah kasbu. Paham? Jadi sampai rai so ngandalo rakasbu, ngandalo turunan kiai, ngandalo situ gak no kiai, rai so kudu no kasbu, kudu no amal. Oh sampai ngakoni semut malah. Jadi kita ketemu Allah ya be amal kita gitu loh. Ora be dungane wong liya ya ora be hal-hal sing fiktif kados wae. Karena nyatane ketika dijajal sing fisik kita ora wani, iku mau sampean percaya mbek kiai. Wah, liman wong di swarga mau ditolak Pak Yai. Terus ngamalan saya naik. Kowe wani Pak Yai mangan kira mangan. Jadi ternyata itu tidak berani, hal gitu tidak berani. Jadi intinya kita kudu ngamal. Lu nanya malah nyaman kalau mantan. Misalnya, tuh gue semua nang kiai percaya mbek kiai. Misalnya percaya mbek Abdul Qadir. Nek itu nyaman, terus Abdul Qadir yang dikane, Dun, kira aku kan bus warga bendi rumah nih warga, duit gue bangun masjid. Bener lah, sampean percaya si Abdul Qadir, duit gue bangun masjid, bener. Cara hadis itu bener. Man bana baitan itu, bana masjidan, bana baitan sujana. Artinya cara kaji Nabi itu bener, panjang bangun masjid itu ada jaminan bus warga. Si Abdul Qadir saat fatwa ini ya bener, karena gak nuruti nafsu. Tapi nak fatwa ini kiai saya kan kacau, cung, gue milih ida. Kita seneng kiai. Lah kiai ini ngasih nih, bukan seneng ini bersalam juga kan repot. Silsilahnya duniawi. Artinya silsilahnya kan khas bin nafsi. Kecuali ini, contoh seneng hitam, ini berantas BTS, ini berangkas togel. Saya ini nyumbang masjid. Artinya nggak terlintas sama sekali yang khas bin nafsi. Pergi ke duit aku, nggak ada sama sekali. Dan ini bener, nah itu banyak gak ada khas bin nafsi. Dan ini beragama itu gampang. Kita jadi dia itu boleh terima uang dari orang lain itu boleh, tapi itu tadi khazun nafsi itu berbeda. Mengenai zaman Ahmad bin Hanbal ditanya, ya Ahmad, kamu kadang malah minta uang santri kamu. Ya, mari sufi-sufi saya jalur ben dilum sufi berdua, jadi bentuk reputasi dari sufi rada jalur uang apa berdua. Jadi oleh raja jalur akrono isin apa kali mempertahankan reputasi. Malah repot mana kan? Mengenai kata kiai sesat nggak benar. Jadi kayak Mustafa misalnya bangun langgar, dia mau jalur pejabat, dia mau jalur uang, sing jalur ben panitia nih. Tapi dia terperlu nak langgar itu hasil jaluran. Jadi sementing dia jalur nyaman nih imam, dia kan repot lah untuk kiai nakalan. Loh, ya kita pasti ini nakalan. Istri kau nak repot. Nah itu hal-hal sing napa riyen zaman Yahudi Nasrani dialek ngoten itu kuat sekali. Permainan-permainan dialek menan darane ilmu kalam, permainan-permainan dialek ngoten kuat sekali. Ini wow, kalau bolak-balik ngomongin Nabi Yakub itu diklaim Yahudi. Kita dua klaim-klaiman misalnya kata si A paling ngeri itu si A. Ahli sunat saya ngarmata, NU itu saya. Si A temen. Dimeyakini mereka kalau iman mbek Ja'far Thalib, mbek Sayyid Ja'far, mbek Zainal Abidin itu swarga tenan. Bahkan nyawa-nyawa beliau itu diyakini masih hidup. Ijek mengitari umat. Mulai sama dua saya Fatul Talwi semua memang hidup sekali orang Syiah itu. Dia kata Diba berjanji akan ada yang Syiah. Jadi cuma kayak NU Mustafa Lurah Diba. Jadi Diba berjanji ini karangan yang Syiah. Jadi pertama Islam masuk Indonesia ini panjang lewat yang Syiah. Cuma Syiah Zaidiyah. Tapi Syiah ini jelas Syiah. Sama tanggal lagi orang-orang paling alim. Nopo bener Mbak Dewi Gus Bani usia ini usia.
Cuma si Zaidiyah. Mulane tiba itu buatan enten nyebut Umar, Utsman, Ali. Memang sih. Mulane bisa mengaji tiba misal Zainil Abidin, Ali wa Ibnul Bakir, Khairul Wali Syukur. Mesti ngelam alubet. Hasil si An ngelam alubet mau ngelam sahabat papat. Di tiba semua orang ngelam Abu Bakar, Umar. Mboten enten. Ngelam itu alubet keluargane Rasul. Mulane misal Zainil Abidin, Ali wa Ibnul Bakir, Khairul Wali Syukur. Pokoknya Sayyidina Ali kalian alir Rasul itu mau dibahas anak bin Khattab, anak Abu Bakar, wonten. Mboten enten, memang dibakar aja sih. Mana ngelam keluarga Nabi enten, misalnya niku sampean nak maca Al Hadisul Awwal, An Bakri Ilmi Dafiq, segara sing mendalam, sing jero. An Bakri Ilmi Dafiq, walisane Qur'ane natik, lisane Qur'an, awal hadi ulama innas, siji-sijine ulama yang manusa, Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Peselangar Abu Bakar bin Umar. Untung dia coba matun darah, jadi kita ngaku rahasia. Saja nih bacaan kita ini siap sekali. Waktu ulama itu cuma tiba karena ini siap. Yang saya cak para berjanji ini siapnya. Cuma si Zaidiyah, tapi siap. Mulai orang jadi dia coba bisa repot. Ya tapi orang perkara rahasia ini saya naik tiga orang. Dan ada jelas. Kalau itu mau Abu Bakar tiba, Abu Bakar Umar, Utsman. Dan tenali Rasul Ali, Babar. Said Ali Zainal Abidin, Said Bakir, Wabnil Fakiri Khairi Wali, Naam Said Bakir Khairi Wali. Langsung kan ya Rasulullah Al-Fataya Jirotal Alami ya Wala Judi Wal Karam itu pun Ali Rasul terus. Beneran kan Abu Bakar Umar, mungkin kan ada sih ya. Mengenai anggalam Ali Rasul An Bakir Imid Dafiq Walisani Qur'an Dafiq Aw Hadi Ulama Ibn Siji Ulama Ibn Sayyidina Abdullah bin Sayyidina terus model Syiah. Iwa ina Quraisy kanat nuran bene adalah qabla yaqulu adam bi alfi amin yusabbihu wa dzalikan nur wa tusabbihul malaikatu tasbihi. Selama Allah Taala udah dzalikan nur fitina itu model Syiah dan gara-gara model Syiah iki Jawa bingung jawab. Nak Nur Muhammad wis ana sedurunge Nabi Adam. Terus liwat sapa? Liwat babai. Wah, liwat babai di antara baik kan orang sing kafir kan bingungan dhewe. Salah dhewe meyakini kan bingung. Saya ingin termasuk Nur Muhammad dari lewat Ibrahim, Ibrahim cek normal, cek waras. Bapak Ibrahim ajar, kafir. Lepas Bapak Ibrahim, lewat Bapak. Dari Bapak kamu bukan jawab, itu maksudnya bingung kan? Gara-gara keyakinan yang orang kan bingung dewe nyikapi jawaban-jawaban inti kalau nurin Nabi ya. Salah ya cara berpikir orang. Enggak. Ini awal akhiran yang katakan gitu. Enggak, nah sampai cara berpikir Nabi Muhammad itu sing karwan wonten hadis kan ngeten inna wasofani min kinana inna wasofa Quraisan min kinana wasofa kunena kada wa kata sampai wasofani min Quraisin fa ana khiyarun min khiyar sing wonten hadis kan Bani Adam itu yang terhormat itu ini aku sangka kelompok ini terus fa ana khiyarun min khiyar itu pun kabeh ulama itu ijma lan kula niki milah ilmu sing ijma sebenarnya kabeh ulama ijma Rasulullah itu diutus justru untuk memberantas kasta itu. Inna akramakum indahu atqakum. Bahkan sampai anak ngalim ya, namun mau Quran ngerti hampir 30% asbab nuzul ayat itu karena keangkuhan wong Quraisy mau iman gara-gara ndelok Bilal iman. Artinya banyak ayat sing malah nyalahno wong Quraisy krana ngrasa katane dhuwur, mau iman mbek Nabi mergo melihat di antara pengikut Nabi sinten Bilal, Ammar, Suhaib kere-kere. Artinya apa? Kelihatan sekali, kental sekali malah Nabi itu menghilangkan kata-kata itu. Ya wong kafir perang ajar, wis masuk Islam iki ngene itu. Jadi zaman Fatu Mekah pertama. Nabi kan ngendikan Mur Bilal, fa'adzin finnas. Jadi pertama kali Fatu Mekah kan Bilal kon ajar. Bareng ajar Bilal wong wireng. Iku komentar wong kafir Mekah, manjen wong terhormat. Alhamdulillah bapakku orang menangi peristiwa ini. Dan Muhammad randu itu jago sih gak kira. Jadi syukurnya karena bapak itu mati. Mereka orang Rasul itu menangi peristiwa ada nih Bilal. Jadi kalau santri kecelakaan darat tenan, dia kiai kira. Gak terima karena. Iya Bilal tadi saking anggur. Repot kan. Lah cuma ini wow berhubung keyakinan Syiah model macam itu. Waktu kita bingungan jawab yang beritikal Nuri Muhammad. Jelas tadi Pak Syiah. Paham ya? Jadi
Mulai sampai tak contoh paling gampang itu, sampai tuh mulai at-fataya jirotal alami ya wahidal jiwal karomi itu. Terus nanu jironum bil harami harami lisani wal karomi. Namun kaumin bisa kanu, bagi min khofim aminu. Jadi aku muji-muji tanah haram terus alul bednya ini wah mulai Said Bakir. Malah yang dipuji pertama Misru Zainal Abidin Ali, Said Zainal Abidin, anaknya Said Husain, jadi Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Orang-orang Abu Bakar. Dalam mereka Pontianak, Abu Bakar Umar Utsman ada anggap gansap, cara versi nama Syiah. Mengenai Syiah paling seneng ke Islam Indonesia, kita anggap Syiah, kemudian ini juga. Nah tenggangnya lah Ramadan, Said sing Sunni itu gak ada riba biasa. Mereka mau ngambil riba itu ke Syiah. Tapi kita jadi adat enak riba ini. Jadi hal ini. Dan zaman ini kita bisa membuktikan kalau itu Syiah. Ini mulai ngatain. Motor Said Bakir umum periode tapi itu bintang cuma penihil bakiri khairi wali api wali di Said Bakir. Udah yang jelas itu anti Abu Bakar Umar. Cuma karena Syiahnya Zaidiyah itu buatan sabu. Jadi dia anti terus mau nyebut jenengnya tapi buatan sabu orang antinya. Jadi mau nyebut tapi buatan jenengnya. Nah, zaman anak lebih ideal. Jadi Islam Indonesia masuk macam termasuk aliran Indonesia. Tapi yang terakhir hikmah, umpama Syiah juga dinyali revolusi. Jadi tak warai itu ilmu sejarah. Jadi gini ya, Syiah itu punya tradisi revolusi banyak orang. Mulanya zaman Pahlavi jadi penguasa dan Iran, Khomeini ini revolusi. Berhubung Islam Indonesia termasuk setengah-setengah Syiah, jadi keberanian revolusi. Wali Songo pertama sing ngajarno Islam ning Jawa, tapi beliau Cek Sugeng yang menangi di negara Islam. Ketika Raden Fatah diangkat jadi Raden nyerang Majapahit. Umpama kok Islam Indonesia gawanane model madun ora ono revolusi. Iku nak ngono tenan gak seperti negara tenan. Niku lebihan Syiah. Dunia mana gak senang. Jadi keyakinan Syiah, daulah yang tidak Islamiyah itu harus diruntuhkan dan diganti daulah Islamiyah. Dia perang tenan, jadi Wali Songo itu dipanggil tenan, Sunan Kudus dan Joko itu dipanggil tenan. Dia perang tenan bakal Majapahit. Jadi buatan Islam kultural, artinya dia perang tenan. Jadi negara tenan. Ya akhirnya termasuk pecah jadi Mataram Amerika ini, misalnya Jepang Panulan perang Tumbak Kiberet di sini, Pangir di sini, nggak saus singalan Arya Penangsang terus jadi tukaran nanti itu macam-macam. Tapi ini karena Syiah, lah hasil mazhab Syiah putus. Jadi andaran Imam Khomeini dan ya, sami hasil kesultanan melirik gitu. Sultan belum kaji ya, Sultan Semula. Soalnya orang kaji kok nggak sama mesti menurut jalannya. Gimana Armando? Keyakinannya kan? Jadi banyak nonton. Dari hikmah satu-satunya karena Syiah itu tadi keberanian revolusi. Zaman pikir, Wali Songo itu dakwah di Jawa dan beliau masih sugeng menangi Golingno Majapahit. Memang Majapahit saat itu sudah runtuh ya, artinya sudah tidak kuat. Tapi kan menangi bikin negara. Wali Songo menangi bikin negara. Jadi pas Raden Fatah jadi di Sultan, ini Wali Songo menangi. Jadi Sunan Kalijogo gimana? Artinya nggak sekedar Islam kultural, betul memang bikin kendali negara. Ini terjadi fraksi besar-besaran, terjadi perpecahan karena sudah sistem riasa. Nah, riasa kan rawan bentrok, rawan macam-macam. Tapi intinya justru karena itu, karena Syiah itu di keberanian revolusi. Islam Indonesia tidak punya keberanian revolusi. Betul mana? Nah, wani bilang, Islam Indonesia misalnya dikan undangan, tiga itu sudah gue senang. Alhamdulillah mengenai undangan itu senang. Oh, jadi kaum tertindas senang, malah orang sabar. Enggak. Jadi Syiah betul sakit nerima gitu. Memang hasil madhab Syiah. Mulai teng Syria revolusi, teng Iran revolusi, teng Libanon revolusi. Saat ini Irak revolusi. Kordiu ditinggal Saddam pirang-pirang tahun lalu, tapi dasar Syiah tidak bisa. Tunduk benar. Ini hasil Syiah enggak pernah kalah. Wah, menang tenang saja. Wadah Kurdi mulai dijual-jual gas pemusnah massa ini semua mau tentu satu. Mana sih? Mulanya Islam tenggene Wahabi, tenggene Arab Saudi situ ini guys ya. Syiah untungnya Syiah ini yang tenggene. Syiah itu kalau versi ulama-ulama Jawa kan ngarang elek Syiah. Iku dicap elek terkenal ke Sabu Sahabi ya, dan dianggap nyisoi sahabat. Jadi kita itu aman sama pengaruh Syiah, kalau kita meyakini Syiah itu satu sahabat.
Kalau lagi pribadi, bukan seneng besi ya. Tapi dari segi revolusi ini kalau cocok, artinya cocok nih. Ingin sekali perubahan. Iya. Kalau perubahan. Jadi wow, hikmah wali songo. Jadi sampean pikir wali songo niku kiai, tapi menangi ngambil alih ini. Ini terprogram Romanto. Jadi saat Sunan Ampel gawe Ampel Dinten oleh dia kayak mau cobain. Ini termasuk sing diulang banyak Raden Fata. Itu program sekali. Raden Fata diulang. Terus diplot jadi raja. Lawan iso ngono ora kaya kiai saiki iki lego. Misale kok Kali Jogo ngrasa mau anake Adipati, terus Sunan Kudus. Jadi tahu diakui ulama ra pantes dadi khalifah. Di sing diangkat Raden Fata. Cara wali songo nakalan mestinya sing dadi khalifah di Sunan Kudus utawa sinten lah pokoknya sing mboten. Ya ngerti lah ini kata-kata, ini kata-kata. Raden Fata sing dadi. Di wali songo menangi di negara Islam ini teng Demak Bintoro. Mboten kultural. Memang setelah jadi kesultanan ya wis sunatullah normal. Kalau sudah jadi kesultanan konsekuensinya kan kuatin ya friksi. Dengan periode anak mun tukaran. Periode putus tukarane meneh. Periode anak putus terus masuk sultan iki terus untuk Solo tukaran. Akhirnya nek tukaran wong mesti percaya jimat. Akhirnya lahir mulai rezeki selamat sampai kebu selamat sampai kalau kebu manfaat wis kena konek wis. Wis soalnya wong tukaran iki ujung-ujungnya percayane jimat. Percaya jimat, percaya kultus, kelenek, wes repot. Iku mau selamat di desa kersane Allah mantep ke selamat mergobar ngombe. Uyai kebungan repot tenan. Iya apa sampean percaya selamat terang mata hidup. Iku malah ngeri meneh ya Tiang Surakarta. Untuk rezeki mergobar. Iya. Hormat. Semalah karo-karuan. Tiba mandi sopo tilka umatun tilka UTKB umatun umat kot kholas lah maka sebab walaku masyarakat. Ini ngaji ayat Madaniyah. Jadi kalau terang, cuman ayat Makkiyah malah enak untuk bukan termawar. Ini mari ayat Madaniyah mentrakir ruwet. Tilka UTKB umatun kot kholas lah maka sebab walaku maka sebab. Jadi sing jenengan tanamkan betul lah maka sebab walaku maka sebab. Jadi kudono kasbu kita ngesuan Allah kudono kasbu kudono amal. Walau tersalu nama kali amal. Saya aku sufa bakal ngucap sopa sufa il juhal sing budu-budu minan nas. Wong budu sapa maring budu cara Allah. Atau orang saya pinter Yahudina musyrikin ma wallahi. Mau te apa wallahi mengokno apa ma mengalihkan apa ma ing nabi. Seun sorofan nabi wal mukminin. Sesuatu apa sing iso ngalihno nabi wal mukminin angkib lati mulati kan aliyah. Sangka kiblat sing dia. Alas tiba ya dikse madhepe umat fi salat dalam salat ya betul.